Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Dwi Julianto, mahasiswa magang dari Universitas Muhammadiyah Surakarta. Untuk pertemuan ke depan, saya akan menggantikan Bu Eti dalam beberapa pertemuan. Untuk itu, buat teman-teman, agar selalu menjaga kesehatan, semoga kita selalu dilindungi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dari virus yang sedang melanda dunia ini. Tetap semangat belajarnya, meskipun dalam pandemi ini kita harus selalu tetap semangat terus. Baik, sebelum memulai pembelajaran, alangkah baiknya kita berdoa dulu bersama-sama. Ya, teman-teman yang di rumah bisa ikut berdoa. Berdoa dimulai. Selesai. Untuk materi pada pertemuan kali ini, saya akan mengajarkan tentang pengertian dan nilai-nilai yang terdapat di dalam cerita sejarah. Nah, di buku kalian itu terdapat dalam bab 2. Nah, langsung saja ya. Untuk pengertiannya sendiri, cerita sejarah adalah sebuah teks yang isinya menceritakan kembali peristiwa-peristiwa masa lampau berdasarkan urutan waktu yang menyebabkan lahirnya sesuatu di masa kini. Untuk teks cerita sejarah sendiri mencakup 3 jenis, yakni cerita tentang biografi tokoh sejarah, cerita tentang peristiwa bersejarah, dan cerita fiksi sejarah atau yang berlatar belakang sejarah. Kita langsung saja untuk yang pertama, yaitu biografi tokoh. Teks cerita sejarah biografi tokoh sendiri adalah narasi tentang seseorang yang dianggap penting bagi suatu bangsa atau negara sehingga perlu didokumentasi agar kiprah perjuangannya bisa diteladani atau diambil hikmatnya. Untuk strukturnya itu ada 5, yaitu ada orientasi, urutan peristiwa secara kronologis, komplikasi, resolusi, dan reorientasi. Untuk orientasi sendiri itu berisi apa, siapa, di mana, kapan, dan latar belakang peristiwa, yaitu 5W1H. Urutan peristiwa sendiri yaitu urutan waktu, dan komplikasi itu berisi tentang peristiwa yang menimbulkan konflik. Resolusi yang berisi penyelesaian dari konflik itu sendiri. Terus reorientasi yaitu penutup teks yang berisi pelajaran yang bisa dipetik dari perjalanan hidup tokoh, yaitu ya kayak penyampaian dari penulis untuk pembaca. Terus selanjutnya yaitu peristiwa bersejarah. Peristiwa sejarah merupakan peristiwa atau kejadian yang telah terjadi pada masa lampau dalam kehidupan manusia. Terdapat 4 ciri dalam peristiwa sejarah, yaitu perkembangan, kesinambungan, pengulangan, dan perubahan. Nah, untuk strukturnya sendiri itu ada 3. Orientasi sama seperti tadi, ada bagian tengah dan bagian akhir atau penutup. Untuk orientasi sendiri hampir sama, yaitu pengenalan objek, tapi tadi pengenalan objeknya itu tokoh, sekarang yaitu seperti peristiwa atau kejadian pada masa lampau. Terus bagian tengah itu ada proses atau peristiwa secara kronologi, hampir sama. Yang terakhir itu ada simpulan tentang arti, makna, nilai hikmat peristiwa pada masa kini atau yang akan datang. Baik, untuk selanjutnya itu ada fiksi sejarah. Fiksi sejarah sendiri yaitu cerpen atau novel yang isinya dijalin berdasarkan fakta-fakta atau peristiwa sejarah atau kehidupan tokoh dalam sejarah. Fakta, peristiwa, atau tokoh sejarah tersebut diolah demikian rupa, digabung dengan hasil imajinasi sehingga lahirlah karya fiksi yang berlatar belakang sejarah. Di sini fiksi itu sesuai dengan fakta-fakta yang ada, bukan seperti fiksi yang sebelumnya. Terkadang itu fiksi itu dikaitkan dengan cerita-cerita khayalan atau imajinasi semata yang tidak terdapat fakta-fakta terbukti gitu. Tapi di cerita sejarah ini fiksi itu diambil dari fakta-fakta atau peristiwa sejarah yang benar-benar terjadi di masa lampau. Untuk strukturnya sendiri itu hampir sama juga, tapi di sini penyebutannya yang berbeda. Itu ada 3, bagian awal, tengah, dan akhir. Baik, saya lanjutkan.
Selanjutnya yaitu nilai-nilai yang terdapat dalam cerita sejarah. Di dalam cerita sejarah sendiri, nilai-nilainya itu sangat banyak. Jadi mungkin saya akan menjelaskan mungkin beberapa saja. Di sini ada nilai religius, yaitu nilai yang berkaitan dengan tuntutan agama. Kemudian nilai moral, yaitu nilai yang berkaitan dengan akhlak atau budi pekerti atau baik buruknya tingkah laku. Nah, untuk selanjutnya nilai sosial, yaitu nilai yang berkaitan dengan keharmonisan hubungan antar manusia dalam masyarakat. Kemudian nilai pendidikan edukasi, yaitu nilai yang berkaitan dengan upaya mendidik karakter menjadi pandai dan lebih baik. Untuk selanjutnya ada nilai budaya, yaitu nilai yang berkaitan dengan adat istiadat. Terus ada nilai kemanusiaan, yaitu nilai yang berhubungan dengan kasih sayang sesama manusia. Dan yang selanjutnya masih ada nilai ekonomi, yaitu berkaitan dengan hukum ekonomi dan perdagangan. Ada nilai hukum, yaitu berhubungan dengan norma dan keadilan menurut hukum. Ada nilai politik, yaitu berhubungan dengan pemerolehan dan penggunaan kekuasaan. Ada nilai estetik, yaitu berkaitan dengan konsep keindahan dari teks cerita sejarah itu sendiri. Terus nilai patriotisme itu berkaitan dengan cita-cita dan semangat untuk membela bangsa dan negara. Nilai profesionalisme yaitu nilai yang berkaitan dengan standar proses dan kualitas kerja yang terbaik. Nah, mungkin itu beberapa nilai yang ada di teks cerita sejarah. Sebetulnya masih ada banyak nilai-nilai, tapi tidak semua nilai itu ada di teks cerita sejarah. Mungkin diambil beberapa saja. Baik, di sini saya akan memberikan contoh pada teman-teman, yaitu tentang cerita sejarah tadi. Nah, cerita sejarah tadi kan ada 3 jenis, yaitu biografi tokoh, peristiwa sejarah, dan fiksi sejarah. Nah, di sini saya mengambil cerita sejarah tentang Dewi Sartika. Nah, cerita sejarah ini sendiri termasuk jenis biografi tokoh. Dan untuk strukturnya, kalau biografi tokoh itu ada 5 struktur tadi. Ada orientasi, ada urutan peristiwa, ada komplikasi, ada resolusi, dan reorientasi. Nah, di sini saya akan menampilkan struktur dari teks cerita sejarah biografi tokoh dari Dewi Sartika. Untuk struktur teks cerita sejarah dari Dewi Sartika ini sendiri, yaitu ada orientasi yang berisikan 5W1H. Untuk pengenalan awal itu terdapat dalam paragraf pertama. Dan untuk urutan peristiwa sendiri itu ada dalam paragraf 2 dan 3, yaitu yang berisikan urutan peristiwa sesuai waktu. Untuk komplikasi sendiri di sini terdapat dalam paragraf 4, 5, 6, dan 7, yaitu konflik yang terdapat dalam teks cerita sejarah biografi tokoh dari Dewi Sartika. Untuk selanjutnya komplikasi, yaitu penyelesaian masalah. Penyelesaian masalah ini terdapat dalam paragraf 8 dan 9. Kemudian reorientasi. Reorientasi ini sendiri terdapat dalam paragraf terakhir, yaitu paragraf 10, yaitu penyampaian amanat atau makna atau arti dari teks cerita sejarah dari penulis untuk pembaca. Untuk selanjutnya yaitu nilai-nilai yang terkandung di dalam cerita sejarah Dewi Sartika. Saya di sini menemukan ada 3 nilai yang saya ambil dari cerita sejarah Dewi Sartika, yaitu pertama ada nilai pendidikan. Itu bukti kalimatnya itu papan bilik kandang kereta, arang, dan pecahan genting dijadikannya sebagai media untuk
mereka belajar bersama. Jadi di sini pendidikannya mereka memanfaatkan media apa adanya pada masa itu untuk belajar bersama. Dan yang kedua, nilai sosial, yaitu belajar membaca, belajar menulis, belajar bahasa Belanda bersama anak-anak membantu di kepatihan. Jadi pada masa itu Dewi Sartika itu belajar bersama anak-anak membantu di kepatihan. Jadi Dewi Sartika yang potensi pendidikannya tinggi, Dewi Sartika mengajak anak-anak pembantu di kepatihan untuk belajar bersama. Nah, yang ketiga ada nilai moral. Terdapat kalimat namun karena kegigihan dan perjuangannya akhirnya Dewi Sartika bisa meyakinkan pamannya dan mendapat izin untuk mendirikan sekolah untuk perempuan. Nah, jadi di sini nilai moralnya pamannya itu mendukung akan cita-cita Dewi Sartika yang selama ini itu sudah diimpikan oleh Dewi Sartika dan pamannya. Tapi karena ada beberapa hal tadi dan itu bisa dilewati oleh Dewi Sartika, jadi pamannya memberi izin untuk mendirikan sekolah. Nah, itu untuk nilai moralnya. Baik, saya lanjutkan sesuai dengan KD itu, yaitu di sini itu merubah nilai-nilai cerita sejarah yaitu menjadi teks eksplanasi. Jadi nilai-nilai dari cerita sejarah tadi, dari cerita sejarah biografi tokoh itu jadikan teks eksplanasi. Bagaimana sih menjadikan teks cerita sejarah, nilai-nilai teks cerita sejarah menjadi teks eksplanasi? Nah, di sini saya sudah membuatnya. Sebelum itu saya akan menjelaskan apa itu teks eksplanasi. Nah, saya akan jelaskan. Teks eksplanasi sendiri merupakan teks yang berisi penjelasan tentang proses terjadinya suatu fenomena alam, sosial, politik, budaya, dan sebagainya. Penjelasan-penjelasan yang diungkapkan dalam teks eksplanasi menggunakan fakta-fakta yang dirangkai secara kronologis dan membentuk hubungan kausalitas sebab atau akibat. Nah, jadi sama seperti teks cerita sejarah yang menggunakan fakta-fakta yang terdapat dalam cerita. Nah, untuk pertama itu kita harus menyusun kembali dari nilai-nilai yang kita ambil tadi itu disusun menjadi teks eksplanasi. Caranya sesuai fakta-fakta yang sudah disebutkan tadi. Di sini saya mengambil dari nilai pendidikan. Jadi nilai pendidikan itu sendiri itu perjuangan pendidikan untuk perempuan pada masa Dewi Sartika memang masih sangat sulit, sehingga Dewi Sartika sendiri pindah-pindah sekolah dari sekolah daerah satu ke daerah yang lain. Saat kecil Dewi Sartika sudah menunjukkan bakat pendidikan dan kegigihan yang dimilikinya untuk dapat meraih kesuksesan. Itu selanjutnya dengan belajar bersama anak-anak membantu di kepatihan, Dewi Sartika dapat mewujudkan impian dengan mendirikan sekolah perempuan pada masa itu. Kemudian namun karena kegigihan dan perjuangannya, akhirnya Dewi Sartika bisa meyakinkan pamannya dan mendapatkan izin untuk mendirikan sekolah untuk perempuan. Dengan itu, para perempuan dapat menempuh pendidikan dengan mudah. Dari nilai-nilai tadi, nilai-nilai cerita sejarah, kita ambil nilai-nilai itu dan dijadikan menjadi satu sebuah teks eksplanasi yang menjadi beberapa paragraf. Nah, nanti saya akan melampirkan file ini buat kalian agar kalian bisa mempelajari lebih lanjut. Baik, untuk itu nanti kalian di rumah mencari salah satu teks cerita sejarah, yaitu kan tadi ada 3, biografi tokoh, peristiwa sejarah, dan fiksi sejarah. Nanti kalian memilih salah satu teks cerita sejarah tersebut dan kalian tentukan struktur, nilai-nilainya, serta jenisnya. Dan nanti
setelah kalian tentukan nilai-nilainya, nanti kalian ubah menjadi teks eksplanasi seperti yang saya sampaikan tadi. Nanti saya lampirkan tugasnya juga, nanti saya berikan di aplikasi e-learning. Jadi nanti kalian bisa unduh file dan penugasannya. Mungkin cukup itu dari saya tentang materi cerita sejarah. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.